Oke, semuanya kembali lagi ke channel Belajar Kimia Asik ya. Kita lanjutin lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke teori asam basa. Ya, tadi sebelumnya kan udah elektrolit ya. Sekarang kita masuk ke teori asam basa ini kemungkinan soal yang kedua. Nah, jadi kita baca dulu. Ada CH3COH aquos ya, dia berarti larutan menjadi CH3CO min aquos dan H+. Nah, di sini seorang siswa menganalisis sistem larutan ini menggunakan pendekatan teori Arrhenius. Jadi Arrhenius itu kemarin mengatakan bahwa apa tuh? Jadi Arrhenius itu asam itu yang menghasilkan H+ ya, dia itu asam dan menghasilkan OH- kalau dia itu basa ya. Tapi ingat mereka berdua ini harus dalam pelarut air ya. Karena Arrhenius itu kan di tahun 1800-an belum mengenal pelarut yang aneh-aneh gitu. Kalau sekarang kan pelarutnya bisa macam-macam ya, bisa dalam gas, bisa dalam padatan lah, lain-lain gitu. Jadi di sini khusus air gitu. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama, menurut pandangan Arrhenius, ion asetat atau CH3COO- ini adalah agen pembawa sifat keasaman. Apakah benar? Nah, ingat lagi ya tadi ya bahwa agen pembawa sifat keasaman itu adalah H+. Ya, jadi ingat ya kalau Arrhenius itu asam itu adalah H+, ion H+. Tapi kalau basa itu adalah OH-, gitu ya. Jadi nomor yang satu ini udah pasti salah. Harusnya H+. Kita lihat yang nomor 2. Konsep Arrhenius secara spesifik mengklasifikasikan CH3COH sebagai asam. Nah, ingat nih, sebagai asam. Kenapa nih? Ini udah benar ya, CH3COH itu asam lemah. Ya, jadi dikategorikan sebagai asam udah benar. Karena kemampuannya meningkatkan konsentrasi ion H+. Nah, benar nggak dia meningkatkan konsentrasi ion H+? Harusnya benar ya. Karena apa? Karena ya ketika dia itu menghasilkan senyawa H+, berarti nanti konsentrasi H+, atau kalau kita tulisnya seperti ini ya, konsentrasi kan pakai kurung ya, konsentrasi H+ ini akan meningkat ya, bertambah di dalam suatu larutan tersebut ya, kalau dia itu asam. Makanya kalau netral kan konsentrasi H+ sama OH- sama ya kalau di air putih atau air murni gitu. Oke, jadi yang nomor 2 itu benar ya, karena asam itu meningkatkan konsentrasi H+. Kalau kita lihat nomor 3, jika asam asetat dilarutkan ke dalam pelarut non-air, nah ingat nih, Arrhenius itu hanya pelarut air ya. Jadi, jika asam asetat ini dilarutkan ke dalam pelarut non-air, seperti amonia cair, definisi Arrhenius masih dapat digunakan. Apakah iya masih dapat digunakan? Nah, pastinya salah ya. Karena Arrhenius itu harus dalam pelarut air. Jadi dia nggak bisa nih menambahkan gas, menambahkan padatan, menambahkan apa itu dia masih bingung gitu di situ. Kecuali nanti di tahun 1912 atau 13 gitu kalau nggak salah. Nah, di mana udah ada teori Bronsted-Lowry maupun teori Lewis ya yang bisa nantinya melengkapi dari teori si Bapak Arrhenius ini. Terakhir, ini salah ya. Esensi utama dari reaksi netralisasi menurut landasan teori Arrhenius adalah penggabungan kation H+ dan anion OH- untuk membentuk larut atau molekul H2O. Nah, ini juga benar ya. Jadi air ya, air itu pasti dibentuk dari apa? Dari H+ ditambah OH- ya. Jadi mereka ini masuk ke reaksi kesetimbangan ya. Namanya reaksi kesetimbangan pasti bolak-balik ya. Seperti itu. Jadi itu adalah yang kita sebut sebagai reaksi netralisasi ya. Jadi netralisasi pasti akan ada air di dalam situ. Kenapa? Karena kita akan mencampurkan asam yaitu H+ dan basa ya, yaitu OH- gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang 2 dan 4. Seperti itu. Jadi nanti pas ujian jangan lupa kalian bikin keterangan-keterangan seperti ini, alasan-alasannya, kenapa-kenapanya ya. Dan ini adalah teori mengenai Arrhenius. Belum teori yang lain.
Nah, jadi ini contohnya nih, contoh lainnya untuk teori Arrhenius. Nanti di soal berikutnya saya akan kasih teori yang Bronsted-Lowry ya, seperti yang sudah dibahas di kelas kemarin. Oke. Paling dari saya segitu aja. Terima kasih. Semoga bisa mengerjakan soal yang kedua ini. Kita akan lanjut nanti ke soal berikutnya. Terima kasih. Dadah semuanya.